Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam suratnya yang pertama, Rasul Petrus memperingatkan kita untuk menjadi hamba Allah yang sejati. Rasul Petrus ingin agar kita menjadi seorang hamba Allah yang benar-benar berkenan di hadapan Allah. Bagaimana kita menjadi berkenan di hadapan Allah? Kita harus setia dan taat kepada Allah, takut akan Allah, menghormati sesama kita, dan terlebih lagi kita harus saling membantu satu sama lain. Saudara-saudariku, kata hamba dalam bahasa Yunani yaitu doulos, yang berarti budak. Kita tahu bahwa anggapan mengenai budak adalah mengenai keterikatan antara tuan dan hambanya. Pada zaman dulu, seorang hamba diperjualbelikan. Oleh karena itu, seorang hamba harus taat sepenuhnya kepada tuannya. Dan bahkan dirinya sendiri bukan lagi sepenuhnya haknya, melainkan tuannya. Saudara-saudari, kita tahu bahwa jika kita ingin lepas dari suatu perbudakan, maka kita harus ditebus. Saudara-saudariku, perbedaan antara tuan dan hamba masih sangat ada sampai saat ini. Bisa kita lihat dalam kehidupan nyata. Contohnya dalam kehidupan tuan nyonya dengan pembantu rumah tangganya. Di dalam suatu rumah tangga yang memiliki pembantu rumah tangga, pastinya akan terdapat jarak antara tuan nyonya dengan pembantu tersebut. Kita jarang melihat bahwa mereka akan duduk bersama dalam satu meja makan. Padahal kita tahu bahwa antara tuan dan hamba memiliki suatu hubungan simbiosis mutualisme di mana mereka saling membutuhkan satu sama lain. Saudara-saudariku, dengan demikian, bagaimana hubungan antara kita manusia dengan Allah? Dalam kehidupan sehari-hari, kita senantiasa menuntut Allah agar memenuhi semua kebutuhan hidup kita. Tapi kita lupa bahwa Allah pun menuntut kita untuk berjalan dan taat sesuai dengan kehendak-Nya. Allah telah menebus kita dari perbudakan lewat pengorbanan putranya yang tunggal di kayu salib. Untuk itu, saudara-saudariku, bagaimana mungkin kita dapat menghormati tuan, majikan kita, yang hanya memberikan kita upah berupa uang, sementara Tuhan yang telah rela memberikan putranya yang tunggal kepada kita, tidak kita hormati? Bukankah harusnya kita lebih bangga dengan Allah yang kita miliki? Saudara-saudariku, menjadi hamba Allah memang tidak mudah. Kita harus memiliki kerendahan hati yang Yesus miliki. Kita semua tahu bahwa Yesus, walaupun dalam rupa Allah, Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan kita manusia.
Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus tetap merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudariku, meskipun seringkali dilanda berbagai cobaan, memang tidak mudah saudara-saudariku untuk menjadi seorang hamba Allah yang sejati. Namun, bila kita bertahan dengan sungguh-sungguh, bila kita tetap berserah kepada Allah, dan kita tetap menjunjung segala ajaran dan perintah-Nya, maka Allah pun akan membantu kita dalam menjadi seorang hamba Allah yang sejati. Saudara-saudariku, butuh keseriusan dan kesungguhan agar kita benar-benar menjadi seorang hamba Allah yang sejati. Bahkan menjadi pelayan di gereja, senantiasa membaca firman Tuhan dan melaksanakan kehendak-Nya, belum tentu itu adalah hamba Allah yang dicari oleh Allah. Untuk menjadi seorang hamba Allah yang sejati, kita harus memiliki 3 hal. Yang pertama adalah ketaatan. Tanpa ketaatan, kita tidak akan berkenan di hadapan Allah. Karena dengan ketaatan itulah kita akan dapat melaksanakan segala firman Allah. Gambaran ketaatan total dapat kita lihat dari Yesus sendiri, yaitu dengan pengorbanannya di kayu salib. Jelas terbukti bahwa ketaatan inilah yang membuat Yesus senantiasa disayangi dan dikasihi oleh Allah. Dengan memiliki ketaatan, maka kita tidak melakukan kehendak diri kita sendiri, melainkan melakukan segala kehendak Allah. Yang kedua, saudara-saudari, adalah kesetiaan. Kesetiaan adalah keteguhan dan ketetapan hati untuk berpegang pada Allah. Dan yang ketiga, milikilah kerendahan hati. Kerendahan hati membuat setiap kita mau membantu dan melayani tanpa batas. Karena dengan kerendahan hati, kita siap untuk melepaskan segala kepentingan pribadi kita dan menjunjung tinggi kepentingan bersama. Saudara-saudariku, baiklah kita merendah di hadirat Allah untuk meminta anugerah semangat menjadi seorang hamba yang sejati. Miliki lidah dan telinga seorang murid. Setiap perkataan dari mulut kita akan memberikan inspirasi dan semangat bagi sesama kita yang sementara bergumul dengan situasi hidupnya. Dan telinga kita harus senantiasa mendengarkan jeritan dan keluh kesah sesama yang butuh pertolongan. Saudara-saudariku, seorang hamba Allah tak akan pernah luput dari segala tantangan dan intimidasi. Namun ketika memilih untuk menjadi seorang hamba Allah, maka kita harus berani melawan segala bentuk intimidasi dan tantangan yang ada. Mari saya mengajak kita sekalian untuk memohon agar Allah senantiasa menuntun kita dan memampukan kita untuk dapat menjadi seorang hamba Allah yang sejati. Semoga demikian.